Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia Rehanisa dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 6 kelas Broadcasting N. Kali ini saya akan membahas tentang etika hukum dan penyiaran. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian akhlak, etika, dan adab. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamak dari kata yang secara etimologi artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Abuddin Nata merupakan seorang guru besar sejarah dan filsafat pendidikan Islam pertama, mengatakan bahwa akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat di dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian. Selanjutnya, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Maksudnya, perbuatan tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan. Selain itu, akhlak juga merupakan perbuatan yang telah timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan. Perbuatan itu dilakukan atas kesadaran, kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Akhlak membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai yang terburuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban. Selain itu, etika membahas masalah-masalah tingkah laku manusia mulai dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali. Dimulai dari bayi lahir hingga dewasa, kemudian tua renta, dan sampai wafat. Selanjutnya adalah etika. Etika membahas adat istiadat suatu tempat mengenai benar salah kebiasaan yang dianut suatu golongan atau masyarakat, baik masyarakat primitif, perdesaan, perkotaan, hingga masyarakat modern. Terlihat dari penjelasan di atas bahwasanya pembahasan tentang etika cukup luas, namun masih terbatas pada ruang lingkup hubungan sesama manusia saja. Selanjutnya, adat. Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti ketertiban atau tata cara yang baik. Dalam Islam, adab mengacu pada tata cara atau perilaku yang baik dalam pergaulan dengan sesama manusia, lingkungan, dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab juga mencakup etika dan sopan santun dalam bersikap dan berbicara. Dalam Islam, adab sangat penting karena dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan lingkungannya dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akhlak adalah hasil didikan ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian adab adalah implementasi kita kepada lingkungan. Sehingga gabungan dari keduanya terciptalah etika. Baik, selanjutnya pengertian tentang hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, kemudian ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Tujuan hukum. Yang pertama, untuk mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang kedua, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan, agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekeliling. Yang terakhir, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban masyarakat. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai etika hukum penyiaran. Media penyiaran mengacu pada proses penyampaian informasi lewat siaran. Media penyiaran termasuk media massa yang mana dalam prosesnya membutuhkan alat-alat mekanis seperti televisi dan radio. Jika dilihat dari komunikator dan komunikannya, media penyiaran ditunjukkan ke khalayak luas atau masyarakat sebagai komunikannya, sementara komunikatornya berasal dari lembaga atau perusahaan media. Pada dasarnya, hukum dan etika berlaku bagi semua manusia dan semua pihak. Hukum dan etika berlaku untuk semua tindakan manusia yang mempengaruhi orang lain, apalagi media massa. Sebagai media komunikasi dan informasi, media massa dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan saat ini.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, informasi yang tersaji ke masyarakat bak tsunami yang tak dapat dibendung. Artinya, sangat cepat. Peranan media massa yang sangat penting dan mempengaruhi masyarakat menjadikan media ibarat pedang bermata dua, yaitu memiliki fungsi secara positif dan negatif. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi dan peranannya, media massa perlu diikat oleh hukum dan etika. Hukum dan etika menjadi hal penting untuk menjaga media massa dan para pelaku media massa berada dalam jalur yang benar dan semestinya. Hukum dan etika harus mengikat media massa untuk memberikan standarisasi serta menjadi koridor akan isi pesan dan media dalam bentuk lembaga sekaligus efek terapan media massa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing, yakni etika hukum penyiaran. Yang pertama, etika penyiaran. Etika penyiaran melibatkan prinsip moral dan profesional yang mengarahkan perilaku dan praktik di dalam industri penyiaran. Beberapa prinsip etika penyiaran yang umum meliputi: pertama, kebenaran dan keakuratan informasi. Penyiaran harus berusaha untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada audiens. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Penyiaran seharusnya adil dalam memberikan liputan dan kesempatan berbicara kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu isu atau peristiwa. Yang ketiga, martabat atau privasi individu. Penyiaran harus menghormati privasi individu dan menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Selanjutnya, ketidakdiskriminasi. Penyiaran seharusnya tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, yakni mengenai hukum penyiaran. Hukum penyiaran adalah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur kegiatan penyiaran dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hukum penyiaran bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatur hak dan kewajiban penyiar, dan memastikan penyiaran yang bertanggung jawab. Beberapa aspek hukum penyiaran meliputi: pertama, lisensi dan regulasi penyiaran. Pemerintah dapat mengatur sistem perizinan dan regulasi yang mengatur pendirian, operasi, dan konten penyiaran. Yang kedua, konten yang dilarang. Ada batas-batasan hukum terhadap konten yang diizinkan untuk disiarkan, seperti ketentuan tentang kekerasan, pornografi, kebencian, dan penghinaan. Yang terakhir, kepemilikan media. Hukum dapat mengatur kepemilikan dan konsentrasi media untuk mencegah monopoli dan memastikan keberagaman dan persaingan dalam industri penyiaran. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai hukum cyber dan media sosial. Hukum cyber atau cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum cyber yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ITE, dikatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat-surat elektronik atau email, telegram, huruf, angka, kode, ataupun simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari isi di atas, dikatakan bahwa pengertian informasi elektronik sangat luas dan kompleks. Hukum cyber ini berarti semua aktivitas online yang dilakukan di Indonesia harus mematuhi aturan main yang diatur dalam undang-undang tersebut. Inilah titik baliknya, di mana aturan main membatasi kemampuan seseorang untuk bebas mengutarakan pendapatnya di dunia maya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana penggunaan media sosial. Hukum pidana dapat memainkan peran penting dalam penggunaan media sosial. Berikut beberapa aspek yang berkaitan. Yang pertama, cyberbullying atau pelecehan online. Cyberbullying atau pelecehan online adalah tindakan merugikan, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang melalui media sosial. Tindakan seperti ini dapat melanggar hukum pidana terkait pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman, tergantung pada yurisdiksi hukum setempat. Yang kedua, penyebaran informasi palsu atau hoax. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax dapat memiliki konsekuensi hukum. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain atau mempengaruhi keamanan umum, ini dapat melanggar hukum pidana terkait pencemaran nama baik, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kekerasan dan terorisme online. Media sosial juga dapat digunakan untuk mendorong kekerasan atau aktivitas teroris.
Penyebaran atau dukungan terhadap kekerasan atau terorisme melalui media sosial dapat melanggar hukum pidana terkait kejahatan terorisme atau ancaman terhadap keamanan negara. Yang keempat, pelanggaran privasi dan penyadapan. Penggunaan media sosial juga dapat melibatkan pelanggaran privasi atau penyadapan komunikasi. Misalnya, mengakses akun media sosial orang lain tanpa izin atau menyebarkan informasi pribadi secara tidak sah. Tindakan semacam itu bisa melanggar hukum pidana terkait pelanggaran privasi atau pencurian identitas. Sanksi terhadap pencemaran nama baik di media sosial. Sanksi terhadap pencemaran nama baik di media sosial dapat beragam, tergantung pada yurisdiksi atau negara yang berlaku. Berikut beberapa contoh sanksi yang mungkin diterapkan dalam konteks tersebut. Yang pertama, hukuman sipil. Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dapat dikenai tuntutan hukuman secara sipil. Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran tersebut. Gugatan perdata seringkali melibatkan tuntutan ganti rugi. Yang kedua, tuntutan pidana. Dalam beberapa yurisdiksi, pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Seseorang yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu atau menyerang reputasi seseorang secara tidak benar melalui media sosial dapat dituntut pidana. Hukuman pidana dapat berupa denda atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, penghapusan konten. Beberapa platform media sosial dan situs web memiliki kebijakan internal yang melarang konten yang melanggar atau mencemarkan nama baik orang lain. Jika pengguna melanggar kebijakan tersebut, konten yang melanggar dapat dihapus oleh platform tersebut dan pengguna tersebut dapat dikenai sanksi seperti pembatasan akun atau pelanggaran penggunaan platform. Selanjutnya, langgaran atau pembatasan akses. Dalam beberapa kasus serius, pengguna yang secara terus-menerus melakukan pencemaran nama baik dapat dilarang atau dibatasi aksesnya ke media sosial tertentu. Hal ini dapat dilakukan oleh pengelola platform ataupun melalui perintah pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa sanksi yang diterapkan dapat berbeda di setiap negara dan tergantung pada undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut. Penting untuk mengacu pada undang-undang setempat dan mencari nasihat hukum jika Anda menghadapi masalah terkait pencemaran nama baik di media online atau media sosial. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai nilai privasi dan stereotip dalam etika penyiaran. Privasi, yakni mengacu pada hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan untuk mengontrol pengungkapan informasi tersebut. Penting dalam etika penyiaran untuk menghormati privasi individu dan tidak mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin atau kebutuhan eksplisit. Hal ini terutama berlaku untuk siaran yang melibatkan wawancara dan pengawasan kehidupan pribadi. Selanjutnya, etika penyiaran mensyaratkan bahwa jurnalis dan lembaga penyiaran menghormati privasi individu dan mengungkapkan data pribadi hanya dengan izin atau justifikasi yang tepat, seperti kepentingan publik. Penyiaran menekankan pentingnya menghindari dan menentang stereotip yang berbahaya atau negatif bagi masyarakat. Penyiaran etis harus bertujuan untuk memberikan narasi yang akurat dan beragam dan tidak memperkuat stereotip yang merendahkan kelompok tertentu. Selanjutnya, peran dasar KPI terkait penyiaran. KPI merupakan organisasi tersendiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Komisi ini dibentuk dengan maksud untuk mengawasi segala hal yang berkaitan dengan penyiaran Indonesia. KPI beroperasi sejak 2002 sampai dengan 2021. Sudah 20 tahun KPI beroperasi dan banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan juga banyak program siaran yang telah diterbitkan bahkan dilarang siaran lagi oleh KPI. KPI merupakan lembaga independen yang bertugas mengubah wajah penyiaran menjadi lebih baik. KPI juga dituntut untuk dapat menjunjung tinggi hak masyarakat atas akses informasi yang terbuka dan tidak memihak, serta kemandirian badan penyiaran serta kemampuan mengikutsertakan warga dalam pengelolaan lembaga penyiaran. Selain itu, KPI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi siaran yang dapat memajukan pendidikan dan pengetahuan masyarakat sebagai representasi masyarakat. Oleh karena itu, KPI menggunakan materi siaran yang sehat dan praktis sebagai tolak ukur pelaksanaan amanat, kewajiban, dan kewenangannya.
Tugas utama KPI adalah mengawasi dan mengatur penyiaran di televisi dan radio untuk memastikan konten yang disiarkan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Berikut adalah beberapa tugas utama yang dilakukan oleh KPI. Yang pertama, pengawasan konten. KPI melakukan pengawasan terhadap konten yang disiarkan di stasiun televisi dan radio. Mereka memeriksa konten program, iklan, dan promosi yang disiarkan untuk memastikan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang ditetapkan. Yang kedua, pembinaan dan pengaturan. KPI memberikan pembinaan dan pengaturan kepada penyelenggara penyiaran. Mereka memberikan pedoman, panduan, dan bimbingan kepada stasiun televisi dan radio agar konten yang disiarkan sesuai dengan nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan kesopanan. Selanjutnya, penanganan pengaduan. KPI menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan isi program, iklan, ataupun pelanggaran standar penyiaran. Mereka menyelidiki pengaduan yang diterima dan jika terbukti ada pelanggaran, KPI dapat memberikan sanksi kepada stasiun televisi atau radio yang bersangkutan. Selanjutnya, perizinan dan penyusunan ketentuan. KPI terlibat dalam proses perizinan penyelenggara penyiaran. Mereka mengeluarkan izin penyiaran, memantau pemenuhan persyaratan perizinan, dan menyusun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyiaran. Yang terakhir, advokasi dan edukasi. KPI melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan konsumsi konten yang berkualitas di media penyiaran. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan media penyiaran. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.